Malam ini kamu tidur, besok pagi kamu bangun, gosok gigi, sarapan, buka HP. Hari berjalan normal, tubuhmu terasa biasa saja. Tapi ada sesuatu yang sedang terjadi di dalam tubuhmu, sesuatu yang sudah berjalan selama ribuan tahun, dan kamu sama sekali tidak sadarnya. Manusia sedang berevolusi. Sekarang, di generasimu, dan bentuk tubuh manusia 10.000 tahun dari sekarang tidak akan terlihat seperti kamu. Pertanyaannya bukan apakah itu akan terjadi. Pertanyaannya adalah, akan jadi apa kita? Evolusi bukan masa lalu. Kebanyakan orang membayangkan evolusi seperti ini. Makhluk berbulu yang perlahan berdiri tegak, tumbuh lebih tinggi, otaknya membesar, lalu jadilah manusia modern. Selesai. Cerita tamat. Ini salah. Evolusi tidak pernah berhenti. Evolusi tidak punya tujuan akhir. Ia tidak peduli apakah kamu merasa sudah cukup sempurna. Selama ada tekanan lingkungan, selama ada perbedaan siapa yang bertahan dan siapa yang tidak, evolusi terus berjalan. Dan dunia modern sedang menciptakan tekanan-tekanan baru yang belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah manusia. Gigi bungsu sudah mulai menghilang dari yang paling mudah dilihat. Gigi bungsu, hampir setiap orang dewasa pernah bermasalah dengannya, dicabut, bengkak, infeksi. Selama ratusan ribu tahun, gigi bungsu berguna. Nenek moyang kita mengunyah daging mentah, akar keras, dan tulang. Mereka butuh geraham ekstra. Tapi rahang manusia modern mengecil karena kita beralih ke makanan yang lebih lunak dan dimasak. Gigi bungsunya tetap ada, tapi tempatnya sudah tidak cukup. Sekarang, sekitar 35% manusia lahir tanpa gigi bungsu sama sekali. Bukan karena dicabut, karena gen mereka sudah tidak memproduksinya. Angka itu terus naik tiap generasi. Dalam beberapa ribu tahun, gigi bungsu kemungkinan besar akan hilang sepenuhnya dari spesies kita. Tubuhmu sedang membuang bagian dari dirinya yang sudah tidak berguna. Otot yang sedang kita lepaskan. Ada otot kecil di telapak tanganmu, namanya palmaris longus. Kalau kamu menyentuhkan ibu jari ke kelingking dan menekuk pergelangan tangan sedikit, kamu bisa melihatnya muncul sebagai tali tipis di pergelangan, atau mungkin tidak. Sekitar 14% manusia sudah tidak memilikinya, sama sekali. Dan mereka tidak merasakan perbedaan apapun, karena otot itu memang sudah tidak melakukan apapun yang penting. Ia sisa dari waktu nenek moyang kita masih memanjat pohon dengan kekuatan penuh. Ilmu bedah sudah membuktikan ini. Dokter bedah sering mengambil otot palmaris longus untuk rekonstruksi tendon di bagian tubuh lain, karena tubuh tidak akan merindukannya. Kamu mungkin sedang hidup tanpa bagian tubuh yang dulu dianggap penting dan tidak pernah tahu. Tekanan paling besar dalam sejarah manusia. Tapi perubahan-perubahan kecil itu bukan yang paling mengkhawatirkan. Yang paling mengkhawatirkan adalah ini. Manusia modern sedang hidup di bawah tekanan selektif yang belum pernah ada sebelumnya. Bukan dari predator, bukan dari kelaparan, dari sesuatu yang jauh lebih baru, layar, kebisingan informasi, kurang tidur kronis, makanan ultra-proses, gaya hidup yang hampir sepenuhnya tidak bergerak. Tubuh manusia berevolusi untuk berlari, berburu, tidur saat gelap, dan bangun saat terang. Selama 300.000 tahun, itu adalah kondisi defaultnya. Dalam 200 tahun terakhir, sepersekian detik dalam skala waktu evolusi, semua itu berubah total. Dan tubuh kita belum punya waktu untuk menyesuaikan diri. Para ilmuwan tidak bisa memprediksi evolusi dengan pasti, tapi mereka bisa membaca arahnya. Tulang kaki kelingking kemungkinan akan terus mengecil dan akhirnya menghilang karena sepatu modern mengambil alih fungsinya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kepadatan tulang manusia modern sudah jauh lebih rendah dari nenek moyang kita 10.000 tahun lalu. Rahang akan terus mengecil seiring makanan kita semakin lunak dan diproses. Tapi ada satu perubahan yang lebih dalam dari semuanya. Otak. Ukuran otak manusia sebenarnya sudah mengecil selama 3.000 tahun terakhir. Bukan membesar, mengecil, rata-rata sekitar 17 cm kubik. Para peneliti masih berdebat soal artinya. Satu teori mengatakan otak yang lebih kecil bisa lebih efisien, seperti komputer yang semakin kecil tapi semakin kuat. Teori lain mengatakan ini tanda bahwa tekanan untuk bertahan hidup secara individual sudah berkurang karena kita hidup dalam masyarakat yang saling bergantung.
Kamu tidak perlu mengingat di mana semua sumber air berada. Ada Google Maps. Kamu tidak perlu menghitung sendiri. Ada kalkulator. Kamu tidak perlu menyimpan ribuan informasi di kepalamu. Ada internet. Otak yang efisien di dunia modern mungkin bukan otak yang paling besar, tapi otak yang paling pandai mendelegasikan, yang tidak pernah diajarkan. Ini bagian yang tidak pernah ada di buku pelajaran. Evolusi tidak memilih yang terbaik. Evolusi memilih yang paling cocok dengan kondisi saat ini. Dan kondisi saat ini adalah duduk berjam-jam, menatap layar, makan makanan yang tidak perlu dikunyah keras, tidur dengan lampu menyala, dan menggunakan teknologi sebagai perpanjangan otak. Kalau kondisi ini bertahan ribuan tahun dan kita tidak mengubahnya, tubuh manusia akan berubah mengikutinya. Bukan menjadi lebih kuat, bukan lebih sehat, tapi lebih cocok untuk dunia yang kita ciptakan sendiri. Dan mungkin itulah bagian yang paling menakutkan. Bukan bahwa kita akan berevolusi menjadi sesuatu yang aneh dan asing, tapi bahwa kita akan berevolusi menjadi sesuatu yang sangat familiar, versi manusia yang paling cocok untuk duduk diam, menatap layar, dan tidak pernah bertanya-tanya apa yang terjadi di luar lingkaran cahayanya. Tubuhmu sedang berubah, sangat lambat, tapi pasti. Dan perubahan itu dimulai dari pilihan-pilihan yang kamu buat hari ini.